was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you, until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost.
was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day. Tak dapat lagi ku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Jarak memisahkan, semua telah berbatas. Ini ujian bagi kita. Bismillah cinta, Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Insya Allah Ramadan membawa hikmah. Bismillah cinta, percaya kita. Bismillah cinta, percaya cinta. Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'bad. Para pemirsa Majelis Taklim Ukhuwah Islam Kalimantan Timur, baik yang ada di Zoom Room maupun yang ada di YouTube dan Facebook. Alhamdulillah siang hari ini perdana untuk kajian kita di Ramadan ini, dan insyaallah di hari ini kita akan menampilkan satu serial tentang fikih zakat. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah datang di kajian ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, nama beliau Ustaz Haji Miswan Tohadi, MPDI. Insyaallah nanti beliau akan mengulas. Nanti ada 3 kali pertemuan insyaallah setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Di serial yang pertama ini kita akan bicara tentang sejarah, hikmah dan maqasid atau tujuan dari perintah zakat itu. Tidak berpanjang lebar, insyaallah beliau akan langsung, dan nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya bisa interaktif, baik ada yang ada di Zoom Room maupun ada di YouTube dan Facebook, bisa menuliskan jika ada pertanyaan, sharing dan selanjutnya.
kepada beliau langsung Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala kulli man wala ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, Pak dan Kurniawan dan seluruh pemirsa di rumah atau di mana saja berada, alhamdulillah syukurillah siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kajian ya, atau semacam diskusi seputar zakat yang tadi disebutkan oleh Pak Endang bahwa kita akan lakukan ini dalam 3 seri. Dan seri pertama ini insya Allah kita akan bahas tentang sejarah, hikmah dan maqasid ya Ustaz ya. Dan maksud atau tujuan. Ya, lebih kepada alasan mengapa kita mesti berzakat. Barangkali itu yang paling penting ya. Nah, pada poin ini sebelum kita masuk ke alasan mengapa kita berzakat atau hikmah-hikmah, tujuan-tujuan dan sekilas tentang sejarahnya, mungkin ada baiknya kita sedikit pahami tentang hakikat zakat itu sendiri. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita semua sudah sangat akrab dengan istilah zakat ya. Karena ini memang sudah tahunan ya, setiap tahun banyak sekali wacana seputar zakat yang disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para mubaligh di berbagai forum ya. Tetapi untuk sampai pada tahap memahami lebih detail ya, wabil khusus terkait dengan operasionalnya, tidak banyak di antara kaum muslimin yang memahami. Dan ini kita bisa memaklumi, di satu sisi memang kajian-kajian yang mendalam tentang zakat tidak banyak diselenggarakan di masyarakat. Di sisi lain juga perhatian kita sebagai kaum muslimin juga nampaknya masih sangat kurang terhadap masalah zakat ini. Nah, disinilah perlunya kita mengkajinya, dan pada sore ini dalam waktu 1 jam mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan pencerahan tentang masalah zakat ini, dan tidak tekan penjara kita beralih ada tentang alasan mengapa kita berzakat. Sejarah zakat sendiri sebenarnya sudah mengiringi sejarah agama Islam. Bahkan pada zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW juga sudah ada syariat tentang zakat. Walaupun kita tidak tahu persisnya seperti apa, apakah sama dengan kita, tapi intinya mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta dalam rangka berjuang di jalan Allah Ta'ala, dalam rangka bertanggung jawab dalam kehidupan sosial kita, itu sudah satu paket dengan keseluruhan ajaran Islam. Ya, misalnya tentang Nabi Ismail, ya di surah Maryam itu beruntun itu. Ya, Wadkur fi kitab Ismail dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di awal-awal ketika beliau masih di Mekah, memang tidak ada secara langsung ya perintah tentang zakat dalam pengertian seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi dorongan atau perintah untuk memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan kaum duafa ya, yang tentu bentuk perhatiannya adalah menyelamatkan mereka, menolong mereka dari kemiskinan, dari kesulitan kehidupannya, sudah beriringan dengan perintah untuk menunaikan salat. Walaupun salat sendiri pada awal-awal masa itu juga belum 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang, tetapi masih pagi dan petang. Nah, ketika itu zakat masih dalam bentuk anjuran atau perintah untuk menafkahkan harta ya di jalan Allah dalam konteks menyelamatkan orang-orang miskin.
misalnya falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amin fi yaumin dzi masghabah yatiman dza matrabah aw miskinan dza matrabah. Ya. Di falaqtahamal aqabah, maka hendaklah ya mendaki atau melampaui aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah engkau apakah itu aqabah? Fakku raqabah, yaitu membebaskan perbudakan, membebaskan orang dari budaya perbudakan yang ketika itu memang masih merupakan budaya, bahkan diakui secara internasional sebagai sebuah hukum internasional adanya perbudakan. Tapi Islam sudah dari awal menganjurkan untuk itu dibebaskan. Ya, jadi salah sekali kalau orang mengatakan bahwa Islam juga melegalkan perbudakan. Tidak, Islam bukan melegalkan perbudakan, tetapi cara Islam mengeluarkan perbudakan ya tidak serta-merta memangkas dari sisi hukumnya, tapi dianjurkan fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan dalam masa-masa yang sulit, yatiman dza maqrabah, kepada anak-anak yatim yang masih kerabat, au miskinan dza matrabah, atau orang-orang miskin yang terlunta-lunta di jalan-jalan. Dza matrabah itu artinya yang ya bergelut dengan debu, maksudnya terlunta-lunta hidupnya. Nah, ini menjadi perhatian ajaran Islam untuk juga menjadi perhatian kaum muslimin ketika itu. Nah, baru kemudian ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah dan mendapatkan kedudukan yang kokoh di Madinah, ya, tahun kedua barulah perintah tentang zakat dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini turun, di mana di situ kemudian dikenal ada nisab, ada kadar, ada haul, dan lain-lain seputar syariat zakat. Jadi sebelum zakat seperti yang kita kenal sekarang, ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah. Ini banyak yang tumbang tindih juga. Kalau infak, ya infak fisabilillah itu semakna dengan sedekah. Kalau infak secara umum, ya itu sepanjang tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga masuk kategori infak, termasuk pada keluarga-keluarga kita. Nah, sedekah lebih khusus lagi, dan lebih khusus lagi namanya zakat. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah taala, kita fokuskan kepada zakat. Mengapa? Karena zakat ini wajib, ya, bahkan bukan saja wajib, tetapi dia merupakan salah satu di antara 5 rukun Islam. Kita barangkali semua sudah akrab ya, hadisnya juga ayat-ayatnya sering mendengar aqimus sholata wa atuz zakata, misalnya alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, dan seterusnya. Itu selalu disejajarkan, ya, atau hampir selalu disejajarkan kalimat itu. Nah, tentang zakat sebagai rukun Islam kita semua tahu, ya. Malaikat Jibril mengajarkan kepada kaum muslimin melalui satu peristiwa di mana Rasulullah SAW suatu hari duduk bersama para sahabat. Ya, tiba-tiba datang seseorang yang belum dikenal, yang putih bersih wajahnya, putih bersih pakaiannya, dan tidak sedikit pun mengesankan sebagai seorang musafir. Tentu para sahabat heran, ini siapa? Kalau musafir, ya, orang jauh yang kami semua tidak mengenalnya, tentu badan tubuhnya lusuh, ya, rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu, ya, dan seterusnya. Tetapi ini tidak. Nah, tiba-tiba orang tersebut duduk di depan Rasulullah SAW, kemudian merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Bahkan tangannya kemudian menyentuh lutut Rasulullah SAW seraya bertanya, ya Muhammad, ya, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
Ya, wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian lelaki yang putih bersih wajahnya dan putih bersih pakaiannya, hitam legam rambutnya tadi mengatakan, "Shadaqta." Engkau benar wahai Muhammad. Para sahabat makin heran. Nah, kemudian bertanya lagi, "Akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW bersabda, "Anta syahada la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Engkau bersyahadat bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Kemudian wa antuqima salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiya zakat, dan engkau membayarkan zakat. Ya, wa tasuma ramadhana, dan engkau puasa Ramadan, ya, wa tahijjul baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji, ya, menunaikan haji jika engkau mampu. Ya. Kemudian lelaki tersebut mengatakan, "Shadaqta." Engkau benar wahai Muhammad. Nah, selanjutnya dia pun bertanya lagi, "Wa akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi ketika engkau tidak bisa melihatnya, dan memang tidak mungkin bisa melihatnya, maka engkau harus sadar, harus mengerti bahwasanya Allah melihat. Nah, inilah tentang iman, Islam, ihsan. Nah, para ulama menyebutnya itu adalah rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Di bab yang kedua tadi, rukun Islam, disebutkan di tengah-tengah, wa tu'tiya zakat, dan engkau membayarkan zakat. Dengan kata lain, karena posisi kewajibannya yang menjadi rukun Islam atau pilar Islam, maka ketika zakat ini ditinggalkan, Islam akan runtuh dalam bangunan pribadi seseorang maupun masyarakat. Orang yang tidak berzakat sama dengan meruntuhkan keislamannya sendiri. Dengan kata lain, meninggalkan zakat sama dengan meninggalkan keislamannya. Di sini posisinya sama dengan sholat. Ya. Jadi meninggalkan sholat sama dengan meruntuhkan keislamannya. Ya. Walaupun zakat tidak disebutkan secara letterlek seperti sholat tentang meninggalkan Islam, karena dalam satu hadis, ya, yang sangat terkenal kita tahu, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Wa man taraka faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Dalam hadis lain disebutkan, ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Ya, garis pemisah antara kita kaum muslimin dan mereka orang-orang non muslim itu adalah di dalam sholat. Ketika orang itu sholat berarti dia muslim, kalau tidak sholat berarti dia bukan muslim. Ya. Lepas dari pemaknaan bukan muslim itu ada panjang pembahasannya, tapi dari kalimat hadis tersebut kita tahu bahwa disitulah nilai keislaman seseorang itu ditentukan pada sholatnya. Bagaimana dengan zakat? Zakat tidak kita temukan secara khusus memang kalimat yang menyebutkan barang siapa meninggalkan zakat maka hilang keislamannya. Tetapi kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW hidup memimpin kaum muslimin di Madinah, ya, beliau tegakkan zakat dengan utuh, dengan sebenarnya, dan kaum muslimin menunaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat dan beliau digantikan oleh Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifatul Rasul, ada sebagian masyarakat yang menolak zakat. Mereka masih tetap sholat, mengaku Islam, tapi tidak mau berzakat. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, ya, sekiranya mereka enggan memberikan seutas tali yang dulu pernah diberikan kepada Rasulullah SAW, saya akan memeranginya. Dan tidak hanya gertak sambal, ya, Abu Bakar sang khalifah yang terkenal lembut hati, yang tidak tegaan itu, mengangkat senjata, ya, membawa pasukan untuk memerangi orang-orang yang enggan berzakat tersebut. Dan alhamdulillah kemudian mereka berzakat. Di situ posisinya Abu Bakar telah menunaikan kewajibannya sebagai khalifah, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Ya. Ambillah wahai Muhammad, perintah ini kepada Rasulullah. Tetapi di sini Rasulullah SAW posisinya sebagai pemimpin, ya, sebagai kepala negara. Ya. Khud, ambillah wahai Muhammad min amwalihim, dari harta mereka, harta kaum mukminin. Ya. Sodakotan sebagai zakat. Di sini sebutannya sodakotan, tetapi maknanya adalah zakat. Ya. Karena memang dalam Al-Quran kadang zakat itu disebut sodakoh, kadang juga disebut infak. Ya, tergantung konteksnya. Ya. Sebagai sedekah atau sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkim biha, di mana dengan zakat itu mereka mensucikan dirinya, mensucikan hartanya. Jadi dengan dizakatkan, jiwanya menjadi suci, hartanya juga menjadi bersih, bersih dari hak-hak orang lain yang Allah Ta'ala berikan lewat orang-orang kaya. Nah, di sini kita sudah masuk tentang filosofinya zakat atau hikmah-hikmah zakat. Di sini ini waktu kita masih sekitar setengah jam, Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, nanti kita dalam di dialog-dialognya. Tapi saya ingin menekankan di sini bahwa tujuan zakat atau maqasiduz zakat, ya, sekaligus juga di situ akan hikmah-hikmah zakat, ya, yang utama dan pertama adalah untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berzakat dan mensucikan hartanya dari yang bukan haknya. Ini apa maqasid yang paling pokok dari syariat zakat. Tutahhiruhum biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka dari dengan zakat tersebut. Nah, artinya kalau harta kita yang memang sudah mencapai nisab, ya nanti kita bahas nisabnya sedikit atau pada pertemuan yang akan datang, sudah mencapai nisab, tidak kita keluarkan zakatnya, maka sesungguhnya kita telah memakan harta orang lain. Karena di dalam harta kita itu Allah Ta'ala titipkan haknya, hak orang lain, yaitu hak fakir miskin. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang, maksudnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menyadari, ya, fi amwalihim haqqum ma'lum, di dalam harta mereka itu ada hak-hak yang telah ditentukan, hak-hak yang telah ditetapkan. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Karena ada orang-orang yang sebenarnya berhak menerima zakat, dia adalah fakir, dia miskin, tapi dia menutupi kefakirannya di hadapan manusia. Dia tidak mau minta-minta, padahal sesungguhnya dia membutuhkan dan dia berhak mendapatkan zakat, tapi tidak meminta. Maka itu harus diperhatikan. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, begitu juga orang yang minta-minta, karuan yang meminta-minta datang ke rumah atau di jalan-jalan. Ya, itu jelas mempunyai hak dari harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, hak itu harus segera kita keluarkan. Jangan sampai kita biarkan. Kapan segeranya? Segeranya yaitu ketika tiba masa mengeluarkannya, itu haul. Kalau harta itu berupa harta simpanan atau aset kita, kalau itu penghasilan, maka ketika kita menghasilkan atau mendapatkan hasil itu, fati haqqahu yauma hasadihi, dan keluarkanlah haknya pada hari panennya. Nah, ini. Jadi panen, ya, kita apakah itu apapun tumbuhan, hasil tumbuhannya, padi, jagung, kedelai atau apa saja yang itu merupakan bahan pangan, ya, ketika sudah mencapai nisabnya, dan para ulama telah merumuskan hitungan nisabnya itu, ya, nanti ke dalam dia akan datang, ya, sekitar 653 kilogram gabah kalau hitungan padi, atau yang setara dengan itu harus segera dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau tidak dikeluarkan,
Nah, berarti dia memakan harta orang lain. Dalam hal ini hartanya orang-orang fakir miskin yang Allah titipkan di situ. Jadi bahaya sekali. Ya, harta orang kita makan dan itu akan menjadi, mohon maaf, bahan bakar api neraka. Ma min lahmin nabata min hawamin fannaru aula bi. Tidaklah sekerat daging tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka yang berhak. Dan makanan haram itu bukan hanya zatnya seperti babi, darah dan sebagainya, tetapi hak orang lain yang masuk ke perut kita itu juga haram. Ya, apakah hak itu diambil dengan cara merampas atau diambil dengan cara menahan zakatnya, menahannya? Jadi bahaya sekali ini kalau kita tidak. Jadi dengan zakat maka harta itu menjadi bersih, jiwa kita juga menjadi bersih, bersih dari kekikiran, bersih dari kecintaan kepada dunia secara berlebihan. Itu hikmah utama atau tujuan utama. Tujuan lain tentu saja dalam rangka untuk membuktikan bahwa kita ini muslim. Tadi kita sebutkan bahwa zakat merupakan rukun Islam. Kalau kita tidak tunaikan, sama dengan kita meruntuhkan bangunan Islam dalam diri kita. Dengan kata lain, ketika kita tidak zakat, maka sesungguhnya kita tidak pantas mengaku sebagai orang muslim. Karena zakat itu sendiri yang kadang-kadang disebut dengan sedekah. Sebenarnya zakat itu sudah sedekah, cuma statusnya wajib. Jadi sedekah wajib. Walaupun yang selain zakat juga ada wajib nanti di bab yang lain, ya. Lafi hamalikum hakun siwa zakat, dalam harta itu ada hak lain selain zakat. Ya. Itu ada yang lain lagi, tetapi zakat sudah jelas. Ya, jelas wajibnya. Ya, bahkan itu merupakan rukun Islam. Ketika kita tidak tunaikannya, berarti kita tidak jujur dengan keislaman kita. Makanya zakat disebut juga sedekah. Ya, sedekah dari asal kata sidqu, ya, jujur, ya, benar, dalam arti Islamnya benar, Islamnya memang jujur, dia berislam. Ketika kita tinggalkan zakat, berarti Islam kita nggak jujur, Islam kita nggak benar, Islam kita main-main saja. Naudzubillahi min dzalik. Kita mungkin nggak merasa, karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita masih tetap menganggap kita muslim, menganggap kita Islam, baik-baik, toh sholat setiap hari, ya. Tapi di hadapan Allah, apakah kita masih tetap muslim? Nah, nanti dulu. Zakat kita tinggalkan, sedekah yang wajib itu kita tinggalkan, maka keislaman kita tidak sidq, tidak jujur, tidak benar. Ya. Keimanan kita kepada Allah sebagai pemberi rezeki, keimanan kita kepada takdir juga dipertanyakan. Ya, juga dipertanyakan. Itu tandanya bahwa dia tidak yakin Allah sebagai pemberi rezeki, penjamin rezekinya. Juga sekaligus tidak percaya kepada takdir Allah bahwa dia akan dijamin rezekinya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi zakat sebagai pembuktian bahwa kita adalah muslim. Yang ketiga, ya, kita ini hidup bersama orang lain. Ya, para ahli hikmah menyebutkan manusia itu zon politikal, makhluk sosial. Ya, dia bisa hidup kalau bersama dengan orang lain. Dalam kesendiriannya dia tidak mungkin bisa hidup dengan normal. Ya, mungkin kita pernah nonton film Tarzan yang hidup bersama monyet dan seterusnya. Ya, itu kan film, ya. Tetapi toh yang dalam film pun juga tidak bisa hidup sendiri. Iya, dia hidup bersama monyet-monyet yang lain. Ya. Dan ketika ketemu manusia ternyata juga membuktikan bahwa dia membutuhkan kehadiran manusia. Apa yang kita pakai dalam bentuk pakaian, ya, ini tidak pernah bisa hadir dan bisa kita pakai kecuali melalui tangan sekian ribu orang. Mulai dari penanam kapasnya, mulai dari pembuat alat-alat sehingga kapas itu bisa ditanam, sampai ketika kapas itu dipanen, alat panennya, sampai ketika kapas itu diangkut ke pabrik, ya, alat angkutannya, ya, pabriknya yang mendirikan pabrik, para pekerja pabrik, sampai seterusnya sampai menjadi kain, itu berapa ribu orang yang terlibat sehingga kita bisa berpakaian. Begitu juga makanan, apa yang kita makan, sesuap nasi yang masuk ke mulut kita,
sesungguhnya melewati ribuan orang, mulai dari petaninya, kemudian petani yang bekerja menggunakan alat, para pembuat alat pertanian itu, ya, di sana memerlukan pupuk, ya, nanti pabrik pupuk terlibat, pabrik pupuk mempekerjakan sekian ribu orang sehingga pupuk itu bisa jadi dan dikirim kepadanya. Begitu juga ketika sudah panen, alat panennya juga buatan orang lain. Ketika diangkut, juga diangkut dengan angkutannya juga dibuat oleh sekian banyak orang, dan seterusnya sampai ke hadapan kita berupa nasi juga melewati sekian banyak orang lagi. Dari sekian banyak orang tersebut, ada di antaranya yang hak-haknya tidak terpenuhkan, ya, hak-hak sosialnya, hak-hak ekonominya tidak terpenuhkan, dan disitulah kewajiban secara kolektif manusia untuk memenuhkan kebutuhan orang-orang yang tersisihkan tersebut. Nah, dan itu mekanisme dalam Islam diatur melalui satu syariat yang namanya zakat. Maka ketika zakat itu ditunaikan, maka hak-hak mereka yang tercecer itu terpenuhi. Tapi kalau ditahan, maka sama dengan menahan hak-hak mereka. Disinilah jaminan kehidupan kebersamaan dalam kesejahteraan itu terjadi dengan zakat. Kalau zakat tidak ditunaikan, ya sama dengan kita sedang meruntuhkan bangunan sosial. Jadi sekali lagi, ya, filosofi atau hikmah, ya, sekaligus juga tujuan dari syariat Islam menjamin kesejahteraan sosial, menjamin kehidupan bersama berjalan dengan baik, dengan efektif, ya, sehingga keamanan, kesejahteraan dan kebersamaan bisa terus berlangsung ketika zakat ditunaikan. Ya. Lebih dari itu, ya, masih sangat banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa dipetik, ya, lebih khusus lagi nanti terkait dengan tegaknya bangunan Islam secara keseluruhan. Tanpa ada mekanisme zakat, maka ya bangunan Islam tidak akan bisa dilihat, ya, oleh umat manusia. Karena di mana artinya Islam sebagai rahmatan lil alamin nggak akan terwujud. Ya, apakah itu wujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas sosial keagamaan, aktivitas pemberdayaan, aktivitas perjuangan, ya, pengajaran, sampai Islam diterima oleh kaum yang di pedalaman-pedalaman yang jauh dan seterusnya. Semua itu adalah hak-hak yang merupakan rangkaian dari fungsi-fungsi zakat atau tujuan-tujuan zakat. Itu semua diatur rinci dalam syariat Islam tentang asnaf zakat, mulai dari fakir, miskin, amil, gharib, fisabilillah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kita nampaknya tidak perlu lebih detail, ya. Paling tidak dengan 3 poin itu saja. Yang pertama sebagai pembuktian keislaman, yang kedua sebagai pembersihan jiwa dan harta kita, dan yang ketiga sebagai bentuk jaminan kesejahteraan sosial. Ya, kalau di 4 dimasukkan juga sebagai wujud nyata dari bangunan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Para ulama mengkajinya, ada yang menyebutkan ada 16, ada yang menyebutkan ada 28, ada yang menyebutkan bahkan sampai lebih dari 40 hikmah-hikmah zakat. Tentu saja bisa kita gali semua. Tetapi intinya pada poin-poin di mana dengan zakat itu kemaslahatan umum bisa kita peroleh. Bahkan bukan sekedar kemaslahatan umum, tetapi juga hakikat kita sebagai muslim itu bisa dikukuhkan dengan zakat. Ya, barangkali ini sebagai poin utama kita di pertemuan pertama ini, Pak Endang, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan, dan tentu ada banyak pertanyaan yang ingin diketahui lebih jauh oleh para pemirsa di rumah atau di mana saja berada seputar filosofi ya zakat, khususnya di sekitar hikmah-hikmah. Insyaallah. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, pengantar dari beliau terkait dengan sejarah, hikmah, fungsi
atau tujuan dari syariat zakat. Tadi beliau sudah menyampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, baik ada yang di Zoom maupun di Facebook ataupun di YouTube, jika ingin berinteraksi terkait dengan zakat, baik yang sudah kita bahas tadi, beliau bahas tadi, maupun mungkin biasanya lebih banyak hal-hal yang teknis, biasanya kehidupan sehari-hari Ustaz ya, bisa dipertanyakan tuh kalau tentang zakat, karena ini memang apalagi dengan kehidupan kita yang dinamis, semakin dinamis bahkan dalam kehidupan ini, kemudian permasalahan juga semakin luas, biasanya masalah-masalah zakat juga kompleks begitu. Silakan teman-teman yang ada di Zoom bisa menuliskan di chat atau yang di Facebook. Ini kita sambil pantau, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, bisa langsung. Nah, ini memang zakat menarik Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan kalau pada zaman Rasulullah sebagai pemimpin, sebagaimana juga perintah Quran tadi, diambil Ustaz ya. Bukan di store, tapi kalau nyetor kan itu mungkin inisiatif dari Muslim. Ada dua. Iya, Perintah tentang terlaksananya zakat ini. Itu ada dua sisi. Kepada kaum muslimin diperintahkan untuk mengeluarkan aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Jadi kita harus proaktif. Pada saat yang sama, pemimpin juga diperintahkan untuk mengambilnya. Ambil zakat. Jadi dua arah. Betul. Dua arah. Makanya dengan dua arah itu jadi efektif. Kalau tidak ada khudz, nanti masyarakat aqimus sholata wa atuz zakatnya juga lemah. Iya. Tapi kalau hanya khudz, tapi aqimus sholata wa atuz zakatnya juga enggak ada, maka juga akan menjadi problem, akan berat bagi yang diambil tadi. Iya. Jadi dua sisi, Ustaz ya. Iya. Nah, artinya apa? Pemerintah juga berkewajiban agar masyarakat menunaikan zakat. Memfasilitasi tadi ya. Juga zakat, kaum muslimin juga berkewajiban untuk melakukan zakatnya sesuai dengan apa difasilitasi oleh pemerintah. Iya. Jadi saling ini, bukan hanya dari negara atau pemerintah sebagai pengelola zakat, tapi juga masyarakat kaum muslimin juga ternyata tadi di ayat yang lain belum menyampaikan juga aktif juga, karena ini sebagai kewajiban Ustaz ya. Betul. Iya. Nah, yang menarik Ustaz, kalau kita baca Quran ini kan ayat-ayat tentang zakat dan sholat ini selalu bergandengan Ustaz. Nah, ini mungkin bisa memotivasi kita Ustaz. Ya, mungkin bisa ada disampaikan. Ayat itu sebagian ulama menghitungnya ada 48 ayat yang mensejajarkan antara salat dengan zakat. Aqimus sholata wa zakat. Makna dari pola penyejajaran perintah salat dengan zakat itu menunjukkan bahwa zakat itu mempunyai kedudukan yang sejajar dengan sholat. Iya. Dan tadi juga sudah kita sebut itu sama-sama rukun Islam. Ketika tidak ditunaikan maka runtuhlah Islam. Rukun itu dari kata-kata ruknun atau tiang, ya, penyangga ya. atau dimensi dan seterusnya. Jadi kalau hilang rukun itu, ya hilang pula, runtuhlah suatu bangunan. Pilar-pilarnya runtuh. Nah, zakat salah satu di antara pilar Islam. Supaya jangan sampai terlewatkan. Iya. Tidak ditunaikan Ustaz ya. Tidak ditunaikan. Iya. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, ini kembali saya sampaikan bahwa beliau ini Wakil Ketua Basnas Provinsi Kaltim Ustaz ya. Mungkin sambil barangkali nanti teman-teman Bapak Ibu ada bertanya, mungkin bisa disampaikan nih Ustaz. Basnas ini kan sebagai kepanjang tangan dari pemerintah Ustaz ya, dalam sekaligus juga mungkin menaungi lembaga-lembaga zakat yang dikelola mandiri oleh masyarakat. Betul. Mungkin bisa langsung disampaikan Ustaz. Ya, alhamdulillah ini pemerintah kita sekarang sudah memberikan fasilitas yang jauh lebih baik ya tentang bagaimana supaya kaum muslimin bisa berzakat dengan baik. Karena terus terang saja, ya yang namanya manusia itu pasti cinta harta. Itu sudah fitrah Ustaz ya. Fitrahnya. Karena Allah Ta'ala buat seperti itu. Ya, jadi zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adzabil fiddah. Ya, dalam hadis lain disebutkan seandainya manusia itu diberi
satu lembah emas, maka dia akan minta Minta yang lain lagi. lembah lagi. Jadi nggak ada puasnya manusia dengan harta. Dalam keadaan jiwa yang fitrahnya seperti itu, untuk mengeluarkan zakat itu akan susah. Hanya orang-orang yang sangat kuat imannya sehingga dia mengeluarkan Zakat. zakat. Ya, mengeluarkan hak-hak orang fakir miskin itu. Nah, disitulah kemudian pemerintah berkewajiban sebagaimana khut tadi. Nah, dalam hal ini Indonesia ya sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Iya. artinya negara yang pilarnya itu adalah ketuhanan. Ya, dalam hal ini kaum muslimin ya Allah Subhanahu wa taala dalam ini sebagai sandaran dalam kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Di situ mewajibkan kaum muslimin untuk zakat. Nah, maka pemerintah pun kemudian mendirikan badan yang mengelola zakat. Walaupun ini masih berupa badan, ya, bukan kementerian. Di beberapa negara seperti Mesir atau di negara Timur Tengah pada umumnya itu zakat itu dikelola secara khusus oleh kementerian zakat. Ya, Bahkan wakaf kementerian ya. wakaf, ya, ya. Iya. Jadi kementerian urusan agama dan wakaf atau ya yang sebenarnya, tapi itu di tingkat kementerian. Nah, di kita badan, yang badan ini merupakan lembaga pemerintah non struktural. Jadi Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional itu merupakan lembaga pemerintah non struktural. Ya, itu seperti KPU, seperti Bawaslu, seperti apa namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Itu badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pemerintah non struktural. Dengan lembaga-lembaga swasta, Sat? Ya, kan ada lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh zakat. Mandiri Nah, ini. Ya, jadi Basnas ini mempunyai amanah untuk mengumpulkan, ya, menyalurkan, memberdayakan, ya, zakat sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan zakat itu bisa tercapai. Ini tugas dari Badan Amil Zakat Nasional. Nah, terakhir Presiden kemarin telah memberikan apa istilahnya, ketetapan juga bahwa para ASN ya, wajib mengeluarkan zakatnya ke badan. Karena memang tugas dari Basnas ini ya memfasilitasi para ASN khususnya untuk bisa berzakat dengan baik. Ya. Biasanya kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mewajibkan itu, ya akan terlupakan. Kalau sudah uang nyampe di tangan, nyampe di rumah, susah lagi keluar lagi. Nah, bisa jadi mekanismenya mungkin sebelum dibawa pulang, ditujukan zakat, Anda punya kewajiban zakat sekian, maka dipotong duluan. Potong duluan, Sat ya. Ya, Iya. seperti itu. Tenang sudah, Sat ya. Iya, jadi sudah terfasilitasi. Nah, orang akan lebih mudah terpotong duluan daripada sudah masuk kemudian disuruh mengeluarkan. Nah, itu biasanya lebih susah. Iya. Begitu juga BUMN dan sebagainya. Termasuk juga di swasta. Jadi bisa ke Basnas, perusahaan swasta atau pribadi-pribadi. Tetapi pemerintah juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga-lembaga amil zakat. Ada sebenarnya LAS. Ya. Banyak contoh-contoh LAS seperti LAS. Di tingkat nasional itu ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada ACT, aksi cepat tanggap dan sebagainya. Nggak bisa kita sebut satu persatu ini. Maaf juga bukan sponsor ya, bukan iklan, tetapi Contoh, Sat ya. ya sekedar contoh gitu. Nah, itu juga difasilitasi oleh undang-undang, ya. Termasuk undang-undang yang terakhir tentang zakat itu nomor 23 tahun 2011. Sudah cukup lama sebenarnya. Sudah cukup lama. Nah, tetapi memang kesadaran zakat itu memang harus terus dipupuk, terus dibangun. Ya, dan biasanya orang ingat zakat kalau Ramadan. Iya. Ya, padahal sebenarnya tidak mesti terikat dengan Ramadan. Kalau zakat fitrah memang harus dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Ya, tetapi kalau zakat bisa kapan saja sesuai dengan haulnya. Tetapi orang cenderung memilih di Ramadan karena memang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan itu mempunyai nilai kelipat gandaan pahala.
Ya, nah, mumpung Ramadan maka apa yang harus kita zakati segerakan. Ini 70 kali lipat kali 700 kali lipat. Wah, Jadi kalau apa yang kita keluarkan zakatnya itu di hadapan Allah Ta'ala itu 700 kali lipat. Itu Ustaz mungkin ya motivasi masyarakat kita ini lebih banyak ingatnya puasa itu Iya. karena ada hadis-hadis tentang kelipatan pahala. Ya kan? Iya, iya. Ketika kita keluarkan sendiri itu Allah Ta'ala janjikan nilai pahalanya itu 700 lipat. Bahkan lebih kan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi setiap apa yang kita zakatkan itu nilainya sama dengan dikalikan 7 dikalikan 100. Jadi 700. Itu di luar Ramadan. Ketika kita keluarkan di bulan Ramadan ada man adda faridatan fihi, barang siapa mengeluarkan satu kewajiban di bulan Ramadan karena kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, nilainya sama dengan dia mengeluarkan atau melakukan 70 kali kewajiban itu di luar bulan Ramadan. Jadi makanya kalau kita menambang pahala, kita betulkan. Bukan kebetulan, tapi kita tepatkan pada bulan Ramadan. Maka yang belum sampai haulnya boleh kita takjil, kita majukan di bulan Ramadan kita keluarkan. Nah, nanti baru setiap Ramadan bisa kita keluarkan. Atau haulnya mungkin dibuat bulan Ramadan boleh Ustaz ya, setiap Ramadan itu Boleh. dihitungnya setiap Ramadan supaya Ya. enak ingatnya begitu. Kalau kita membuatnya, nah ini juga Nah, itu gimana Ustaz? sistem perdagangan dan tata buku kita pada umumnya Ah, itu iya, berpatokan pada bulan Syamsiah. Ini juga masalah. Iya, Iya, harusnya memang bulan Qamariyah sehingga dikeluarkannya pas bulan Ramadan. Maka Iya. cara berzakat kita ya itu nggak sama dengan tata buku kita. Iya. Nah, tata buku kita tutup bukunya 31 Desember. Buka bayi sehingga rekapan harta kita itu seberapa sesungguhnya kita ketahui setelah tutup buku. Apalagi perusahaan Ustaz ya, biasanya. Nah, perusahaan terutama. Kalau Lebih- pribadi-pribadi relatif mudah. Iya, Jadi kalau perusahaan, nah ini yang sistem kalender ya. kalender. Ya mudah-mudahan suatu saat sistem kalender kita matching. Matching. Sehingga ini. Kalau di Betul. negara-negara Arab kan sistem kalender hijrah. Iya. Jadi relatif tidak ada masalah. Jadi kita sendiri yang pintar-pintar kita hitung sendiri. Ya, di setiap Ramadan kita hitung, kita keluarkan zakat. Dan insya Allah itu yang berlipat ganda. Ustaz, saya potong Ustaz. Ya. Ini sering pertanyaan nih Ustaz. Ini mungkin sedikit masuk ke fikih zakat. Nanti kita bisa lanjut selanjutnya. Iya. Masyarakat nih sering nanya. Saya juga kalau jika biasa mengisi majelis taklim gitu, Ustaz boleh tidak gitu. Kalau kita zakat kita ini, baik itu zakat mal maupun fitrah nanti ya. Nanti kita akan bahas detailnya karena banyak macam-macam zakat Ustaz ya. Iya, betul. Nah, nanti kita bisa lebih dalam. Boleh tidak kalau zakat itu misalkan saya sebagai pribadi itu langsung nyalurkan ke mustahiknya gitu, orang yang menerima, misalkan tetangga yang kita tahu ini, itu boleh nggak Ustaz? Iya. Nah ini mungkin Boleh. Pada prinsipnya boleh, tetapi tidak akan bisa optimal. Gimana Iya. optimalnya? Optimal dari sisi pemberdayaan. Kita ingat fungsi zakat itu adalah pemberdayaan kaum lemah. Iya. Kaum lemah. Sehingga pemetaan siapa yang prioritas untuk mendapatkan yang awal dan seterusnya itu tentu saja kalau pribadi-pribadi tidak bisa. Nah itulah lembaga Ustaz ya, Ya, adanya itulah fungsi lembaga. Dan lembaga ini mesti sampai pada tataran negara karena yang mempunyai peta yang sesungguhnya itu adalah negara. Entah, iya. Iya, jadi Oke. memang seperti itu. Makanya yang khut itu Nabi. Ya, kita membayarkan, Nabi memungutnya. Iya. Tetapi kalau kita keluarkan personal pribadi juga boleh. Tapi ingat, boleh, tidak wajib dikeluarkan secara personal. Yang utama adalah kepada pemerintah yang Iya. ada perintah khutnya tadi. Supaya ada pemerataan juga Ustaz Betul, ya dalam ada distribusi zakat, pemetaan, pemberdayaan. Pemberdayaan. Iya. Intinya pada itu. Jadi boleh tetapi tidak bisa optimal. Ya. Apalagi masa pandemi Ustaz ya. Ini kalau kita Iya. buka data kan Betul. luar biasa masyarakat kita Ini ini. ada peningkatan Gimana, bahkan Ustaz? pelonjakan angka kemiskinan yang luar biasa. Data detailnya saya tidak
bahwa tetapi yang pasti ya, dan memang data ini masih gonjang-ganjing karena memang Iya, iya, iya. memang situasi masih sedang berlangsung pandemi. Yang jelas angka kemiskinan luar biasa. Yang tadinya punya pekerjaan menjadi hilang pekerjaan, yang tadinya punya penghasilan menjadi hilang penghasilannya, dan seterusnya banyak sekali. Ini kalau pemerintah tidak mempunyai peta yang baik dan langkah yang baik, ya akan tidak terselesaikan. Sudah ada upaya-upaya dari pemerintah, ya, dan zakat juga punya peran yang sangat besar dalam mengentaskan masalah ini. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti dengan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, tentu saja dengan kesadaran masyarakat yang baik untuk membayarkan zakatnya, paling tidak angka kemiskinan ini bisa dikurangi, dientaskan secara signifikan. Di pengelolaannya Ustaz ya. Pengelolaan. Insyaallah. Ya Ustaz, barangkali teman-teman di Zoom ada yang ingin langsung berinteraksi dengan beliau, dengan Ustadz Miswanto Hadi. Silahkan raise hand, melambaikan tangannya. Nanti akan di-unmute oleh panitia operator. Ada, silahkan. Silahkan sambil ini, kalau ada nanti raise hand saja. Ustadz, ini kan Basnas ini ada sampai ke level mana Ustaz? Basnas itu ada di level kabupaten. Sampai Ya. ke kecamatan ada atau gimana? Kecamatan itu jadi ada Basnas di pusat, kemudian ada Basnas provinsi di provinsi, kemudian ada Basnas kota kabupaten atau kabupaten kota di kabupaten atau kota. Iya, Nah, iya. di bawah itu ini ada namanya UPZ. UPZ. Unit pengumpul zakat. Mhm. Itu bisa di kantor kecamatan, bisa di kantor kelurahan, bisa di Masjid itu Ustaz? termasuk juga di masjid, termasuk di komunitas-komunitas. Iya, iya, Bisa. iya. Jadi itu UPZ ini. Nah, fungsi UPZ itu mengumpulkan. Oh, Ya, iya, iya. mengumpulkan. Nanti akan dikelola oleh Basnas. Basnas yang akan mendata, ya. Kalau di lingkungan itu ada orang miskin, nanti Basnas yang bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Walaupun biasanya ini UPZ di lingkungan masjid ini misalnya, di lingkungan masjid itu juga banyak yang miskin, nggak masalah. Jadi Didistribusikan untuk tetap warga setempat nanti tadi ya. di setorkan ke Basnas. Nanti Basnas selayang akan Distribusi saja dia ya. mendistribusikan istiar itu sesuai dengan apa yang diajukan oleh lingkungan masjid itu. Iya, iya, iya. Bisa 100% kembali, bahkan bisa 120%, bisa 150% kembali. Artinya tidak hanya dari situ, tapi nanti ada yang namanya subsidi silang kalau dalam sesuai dengan petanya. Karena ada masjid-masjid yang mohon maaf di daerah yang miskin, ada masjid-masjid yang di daerah kaya. Nah, jadi fungsi koordinasi berarti ini Fungsi penting Ustaz koordinasi ya di dengan situ. UPZ, dengan Iya, pihak betul. Basnas gitu. Kalau setiap masjid mengelola sendiri-sendiri, zakat di masjid yang kurang, masyarakat Ustaz ya. miskin, itu juga tidak banyak, dibagikan kepada orang yang banyak karena memang di situ basis kemiskinan. Iya, iya. Jadi Sementara di masjid lingkungan kaya berlebih Ustaz ya. iya, di perumahan elit atau di apa itu berlebih, mengedarkannya juga di seputar-seputar itu yang tidak, kriteria miskinnya beda. Kalau miskin di daerah miskin itu betul-betul miskin, nggak ada yang dimakan. Kalau miskinnya di daerah kaya, daerah elit, masih belum termasuk miskin kalau di daerah miskin. Nah, disitulah fungsi Basnas itu menjembatani kesenjangan itu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi UPZ ini diharapkan seluruhnya bisa menghimpun zakat dan menyetorkannya kepada Basnas setempat, apa kota atau kabupaten, ya, atau provinsi, ya. Dan kemudian sekaligus juga ngajukan daftar orang-orang yang berhak di sekitar situ. Jadi nyetorkan apa yang dihimpun sekaligus nyetorkan yang berada di sekitar itu. Iya, iya, iya. Nah, disitulah kemudian itu soal mekanisme aja, tapi jangan diselesaikan sendiri. Kenapa? Nanti itu tadi kurang bisa optimal. Iya, iya, iya. Penggaliannya tidak optimal, penyalurannya juga tidak optimal. Untuk lebih optimal, tepat sasaran, tepat ukuran dan seterusnya. Lembaga, jadi betul-betul terkoordinasi Betul. oleh lembaga Ustaz Dan ya. itulah fungsi Koordinasi. Basnas diselenggarakan di seluruh Indonesia. Geng, geng, geng. Ya Ustaz, ini waktu kita pukul 15.00.
sepertinya teman-teman Bapak Ibu sekalian nih jelas penjelasan dari beliau. Insya Allah ini serial yang pertama Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan di Jumat pekan depan. Insya Allah ini lebih dalam, nanti kita akan mengkaji tentang macam-macam jenis zakat. Nanti Bapak Ibu, teman-teman pemirsa semuanya bisa interaktif diskusi dengan beliau. Mungkin juga nanti ada hitung-hitungan Ustadz ya. Apalagi ini nanti misalkan contoh biasanya banyak nih kasus-kasus di kita di depan kita. Apalagi kalau bukan pribadi, misalkan corporate atau macam-macam lah nanti situasi kasus dalam kehidupan kita. Ustadz, terima kasih. Semoga sehat selalu, semoga sukses sudah di kesempatan bertemu dengan Alhamdulillah. masyarakat. Insya Allah. Ya. Semoga Basnas di lebih maksimal Ustadz, Amin, ya bisa Rabbal Alamin. menjadi sarana untuk mendistribusikan zakat sebagai sarana diantaranya adalah membackup sisi ekonomi saja kesejahteraan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pemirsa yang kami hormati, demikian kajian yang pertama ini di channel Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah Kalimantan Timur. Insya Allah Bapak Ibu bisa menyaksikan nanti di channel YouTube maupun di fanpage Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah atau MT Ukhuwah Islamiyah, tausiah pendek dari para ustadz, para kiai, guru-guru kita. Dan juga ada 2 jadwal yang insya Allah rutin setiap hari Jumat, ini serial zakat Jumat siang, dan setiap Sabtu siang itu serial muamalah. Nanti kita banyak bicara tentang muamalah, transaksi bisnis, tentang harta, transaksi bisnis sebagainya. Nanti kita bahas bersama Dr. Abdul Rahim LCMA dari Jakarta. Nanti Bapak Ibu temuannya bisa berpartisipasi, dan insya Allah kita akan buka ruang Zoom juga, bisa berinteraksi, kita bisa menimba ilmu di bulan puasa ini. Terima kasih, dan yang terakhir mohon bantuannya like, comment, share, and subscribe channel MT Ukhuwah Islamiyah. Dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lain, nafilah, sehingga Ramadan ini kita keluar sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tatakun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarını, hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबा वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह। بربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين الله الله، في كل وقت وحين الله الله، املأ قلبي باليقين الله الله، ثبتني على هذا الدين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله. حسبي ربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله، على الهادي صلى الله الله الله، لا إله إلا الله الله الله. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way.
faith. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, Inshallah, ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Rahmat